Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di acara program ATF Podcast. Nah, melihat akses jalan di kota wisata Batu merupakan poin penting di dalam sektor pertumbuhan pariwisata. Nah, hari ini kita akan menyorot bagaimana potret aksesibilitas jalan di kota wisata Batu. Tentu ini akan mendorong sektor wisata yang terus bergeliat, mengingat kota wisata Batu merupakan salah satu destinasi tujuan wisata yang didatangin para wisatawan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, perlu sahabat ATF ketahui saat ini saya berada di salah satu jalan tembusan yang sudah diresmikan oleh Ibu Wali Kota Batu, yaitu berada di Jalan Tembus Sisir Pandanrejo. Tidak perlu lama-lama lagi, yuk kita siapa di balik ini semua, yaitu Kepala Dinas PUPR Kota Batu, yaitu Bapak Alfi Nur Hidayat. Selamat datang Pak Alfi. Sudah 2 kali ini ya Pak ya datang di acara ATF Podcast. Iya. Yang pertama itu tentang infrastruktur ya Pak ya. Iya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik, kembalilah. Terima kasih teman-teman Damong Tani Foundation yang selalu semangat ini ya. Semangat untuk melihat Kota Batu dari berbagai perspektif gitu ya. Ini mungkin yang kesekian kalinya kita diskusi seperti ini. Yang sebelumnya di kantor, ini luar biasa nih, langsung di lokasi langsung gitu kan, sambil menikmati pemandangan yang indah di Kota Batu. Mbak Lila dan teman-teman semuanya, Jalan Tembus itu salah satunya. Jalan Tembus itu adalah salah satu infrastruktur jalan yang kita pandang sudah seharusnya ada di Kota Batu. Artinya infrastruktur jalan ini adalah sesuatu yang utama untuk mendukung sektor pariwisata dan untuk mendukung mobilitas para petani, karena kita bagaimanapun juga kita adalah kota agropolitan. Bicara infrastruktur Batu, kalau kita lihat geohistoris Kota Batu ya, artinya Kota Batu yang dulu menjadi bagian dari Kabupaten Malang, kemudian dideklarasikan sebagai sebuah kota otonom, kemudian kota otonom itu diproklamasikan sebagai sebuah kota wisata. Itu artinya adalah bagaimana kita mendatangkan wisatawan, mendatangkan pengunjung untuk berkunjung Kota Batu, untuk menggerakkan seluruh sektor kehidupan di Kota Batu. Nah, bicara kunjungan wisata, tentu harus ada dukungan infrastruktur. Karena pasti wisatawan kan membawa kendaraan ke Kota Batu. Soal seperti itu. Seperti data yang disampaikan teman-teman Polres 2019 sebelum Covid kemarin, kurang lebih di akhir tahun 2019 itu kurang lebih ada sekitar 200.000 kendaraan yang masuk keluar Kota Batu. Itu bisa kita bayangkan. Kemudian kena Covid, kita sedikit turun dan ini sudah mulai naik lagi dengan target kunjungan yang kurang lebih sekitar 7 juta itu ya. Artinya apa? Apapun target yang disampaikan teman-teman pariwisata, dinas pariwisata, apapun yang dilakukan oleh penggiat-penggiat wisata di Kota Batu seperti ini kalau kita punya semangat yang sama, tentu kita akan memiliki semacam spirit untuk bagaimana mendukung wisatawan ini, mendukung pariwisata ini. Lah kita dari Dinas PUPR ini kan memiliki otoritas untuk menciptakan atau membangun atau memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan melalui infrastruktur jalan yang kita bangun. Nah, Jalan Tembus ini kenapa harus kita bangun? Karena ini penting untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Batu. Sudah jalannya kecil, kunjungan wisatawan yang begitu luar biasa dan hampir tiap tahun meningkat, dan alhamdulillah ini jadi berkah. Tapi menjadi masalah ketika terjadi macet. Nah, kita tidak berdiam diri, makanya kita buat jalan-jalan tembus baru itu untuk mengurai kemacetan yang ada, untuk membuka akses perekonomian warga, dan yang jelas adalah untuk memeratakan pembangunan biar nggak numpuk semua di tengah kota. Jadi diuraikan gitu, menguraikan kemacetan juga menyebarkan pembangunan seperti itu. Itu satu prinsip yang kita pegang itu. Ini sesuai dengan arahan petunjuk Ibu Wali Kota pada saat itu juga. Dan juga ini juga ide gagasan Abah di Rumpoko yang sebelumnya sudah memang ingin ada jalan-jalan tembus yang untuk membuka
kemacetan yang ada di Kota Batu untuk membuka peradaban ya. Kondisi jalan di Kota Batu ini apakah ada yang berlubang atau rusak Pak saat ini? Ya namanya infrastruktur jalan, artinya itu juga tiap hari dilalui kendaraan. Artinya kerusakan jalan itu menjadi hal yang niscaya gitu ya. Niscaya. Tapi bagi kami respon cepat untuk menambal jalan, untuk memastikan kemantapan jalan itu kewajiban. Itu yang kita tanamkan ke teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bicara ada jalan rusak ya pasti ada. Di semua tempat pun akan ada. Tapi bagaimana respon kita untuk segera menambal jalan atau memastikan jalan itu mantap atau memperbaiki jalan itu kewajiban bagi kita. Terus jalan mana saja nih Pak yang termasuk jalan kewenangannya Pemkot? Jalan di Batu saat ini yang sebelum nanti kita masukkan seluruhnya jalan-jalan tembus kita ini menjadi aset kita ya. Karena terus terang jalan-jalan tembus kita ini sebagian adalah belum menjadi aset kita, sedang dalam proses menjadi aset kita. Karena jalan tembus ini terus terang adalah dukungan dari warga. Jadi kelebihan jalan-jalan tembus yang kita bangun ini adalah karena adanya partisipasi aktif masyarakat untuk ikut membangun. Jadi ada community based development, pembangunan berbasis partisipasi aktif masyarakat. Mereka itu menyerahkan sebagian lahannya untuk dibuat pelebaran jalan ini, untuk dibuat jalan tembus ini. Jadi ada yang 1 meter, 2 meter, dan lain sebagainya, itu hingga jalan tembus kita itu terrealisir. Yang dulunya jalan setapak cuma 1 meter, 2 meter, sekarang bisa kita lihat ada sekitar 8 meter, ada yang 12 meter, seperti itu. Nah, kalau bicara aset jalan kita, wewenang jalan kita, di Batu ini sementara ini ada 422 km jalan secara total. Sebelum nanti kita tambah lagi ya, itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu klasifikasi jalan provinsi, milik provinsi, kurang lebih 30 km. Kemudian jalan kota kita kurang lebih 274 meter, dan sisanya adalah jalan lingkungan yang kecil-kecil itu. Yang salah satunya nanti juga kita tingkatkan menjadi jalan kota jika bisa diperlebar. Nah, wewenang jalan ini ada di provinsi, ada di kabupaten kota, ada di lingkungan untuk desa gitu loh. Jadi kalau kita bicara kerusakan jalan misal terjadi di ruas provinsi, ya kita akan koordinasi dengan teman-teman provinsi untuk segera melakukan perbaikan seperti itu. Kalau di ruas kita, di jalan kota, ya kita yang akan langsung melakukan perbaikan gitu. Baik Pak, tadi kan sudah disebutkan untuk kewenangan dari jalan Pemprov dan kota maupun desa ya Pak ya. Terus bagaimana nih Pak cara masyarakat itu mengadu apabila ada jalan yang rusak atau berlubang itu? Nah, ini yang penting. Dan ini sebenarnya ya ini fungsinya ATM seperti itu juga ya. Menjembatani ya dengan masyarakat juga. Gini, masyarakat Kota Batu dan ataupun masyarakat yang berkunjung ke Kota Wisata Batu. Kalau kita sering kali memberikan hotline gitu ya, mungkin dulu dengan telepon dan apapun juga. Sekarang kan kita ini kan ada di era 4.0 gitu, ada di era disrupsi teknologi. Jadi pengaduan tentang infrastruktur jalan ini kami sampaikan kepada masyarakat, silahkan melakukan berbagai cara untuk menyampaikan kepada kita. Dengan cara, misal dengan medsos. Ya silakan aja di Japri ataupun di tag di medsos kita. Atau langsung ke medsosnya dinas. Atau kalau dulu kita miliki aplikasi Android itu yang ada laporan jalan berlubang, dilaporkan melalui aplikasi itu juga bisa. Sekarang kayaknya kalau masalah informasi atau komunikasi atau pelaporan itu bukan menjadi masalah saya kira. Ini yang tadi kita sampaikan, kerusakan jalan itu keniscayaan. Tapi respon cepat untuk melakukan perbaikan itu adalah kewajiban. Jadi apapun itu silakan diadukan kepada kami. Ada lampu PJU mati, ada jalan yang rusak, ada irigasi yang jebol misal seperti itu, bocor itu, silakan dilaporkan. Dan kalau di tracing atau di googling itu kan
kita punya banyak platform ya di media sosial. Kalau enggak ya langsung ke individu-individu aja nanti disampaikan. Terus apakah ini Pak, apakah ada penambahan jalan baru di Kota Wisata Batu ini Pak? Oh jelas ada Lita, beberapa jalan yang sudah kita bangun kemarin ya. Seperti jalan tembus sisir Panarjo ini, kemudian ada jalan tembus sisir Temas, sisir Panarjo menghubungkan antara Kelurahan Sisir sampai ke Desa Panarjo. Kemudian ada jalan tembus sisir Temas, ada jalan tembus Songgokerto Sumberjo, ada jalan tembus Sumberjo Ngagle, ada jalan tembus Sumberjo Sisir, ada jalan tembus Dadak Rejo, ada pula jalan tembus Klerejo, itu rintisan. Nanti ke depan akan kita gabungkan ke ruas Giripurno melalui Dusun Dure. Itu terus kita lakukan seperti itu. Itu jalan-jalan tembus yang sudah kita bangun. Dan yang akan kita bangun atau kita finish, kita selesaikan diantara adalah jalan tembus Teomerto Abdul Ghani, kemudian jalan tembus Tolrejo Giripurno, dan tahun ini yang sedang kita lakukan rencana pembangunan jalan tembus Sisir Sidomulyo di ruas jalan metro, kita tembuskan ke ruas gabung ke jalan raya Batu Mojokerto ya, namanya jalan tembus Sisir Sidomulyo. Terus kemudian rintisan jalan tembus Sisir Temas tapi yang ada di perkampungan ya, melintasi perkampungan pemukiman. Ini sedang kita upayakan. Kenapa Pak dibangun di daerah sisir, misalnya di sisir kayak seperti sekarang nih sisir di Pandanrejo itu, kenapa Pak kok dibangun di daerah itu? Ya, jadi tentu seluruh kegiatan kita awali dulu dari feasibility study, sebuah studi kelayakan. Yang kemudian kita tuangkan dalam sebuah detail engineer design (DED). Jadi kenapa sih kita bangun di ruas-ruas tersebut? Karena kita pandang ruas-ruas tersebut itu mampu untuk menguraikan stucknya traffic. Jadi kepadatan lalu lintas di tengah kota itu coba kita uraikan. Nah, sisir ini kan termasuk tengah kota. Ada alun-alun di situ, ada Batu Town Square, di situ juga ruas yang menuju ke Jati Park 2, Jati Park 1, Museum Angkut. Artinya ada beberapa destinasi wisata di Kelurahan Sisir yang ini pada saat weekend, long weekend atau liburan itu pasti crowded. Lah crowded itu coba kita uraikan. Kalau kita lihat salah satu penyebab crowded itu karena eskalasi volume. Ada penumpukan volume kendaraan di sana, ada peningkatan volume kendaraan di sana yang luar biasa besar, akhirnya stuck gitu lah. Nah ini perlu saluran-saluran pengurai. Nah salah satunya adalah kita buatkan jalan tembus Sisir Panarjo, yang dimana nanti bisa bergabung ke Sisir menuju ke Desa Panarjo. Lah Panarjo nanti bisa bergabung ke ruas Batu Karangploso. Di Batu sebenarnya ada 3 ruas besar ya, yaitu ruas Soekarno tengah kota, di ruas pinggir itu di Jalibar, dan ruas Batu Karangploso atau Batu Giripurno yang di sebelah utara. Nah itu coba kita uraikan. Yang sering stuck itu ada di tengah, ruas yang tengah, di jalur yang tengah, di ruas Insinyur Soekarno. Nah di ruas Insinyur Soekarno itulah yang membentang antara Desa Pendem sampai Beji, Mojorejo sampai ke Temas, di jalan ruas Dewi Sartika atas itu coba kita uraikan. Kalau itu bisa teruraikan, insya Allah nggak sampai terjadi crowded atau kemacetan. Terus nih Pak, apakah nanti semua desa-desa di Kota Batu itu memiliki jalan tembus Pak? Ya kalau kita bicara nanti, tentu itu juga memerlukan sebuah kajian nanti juga ya tentu ya. Oh, iya, tapi kalau kita melihat situasi saat ini, artinya ya kita membuat jalan tembus berdasarkan kajian dulu. Kalau memang itu perlu, itu urgent untuk jalan tembus, kita buatkan jalan tembus. Tapi kalau ini belum urgent, belum mendesak ya belum kita buatkan. Tapi kalau melihat kondisi Batu yang hampir tiap tahun tuh nggak ada penurunan jumlah pengunjung wisatawan, kecuali COVID kemarin ya kita bisa lihat nanti seperti apa lah. Ya. Tapi yang jelas kita punya komitmen untuk menciptakan keamanan dan nyaman pengguna jalan, mendukung pariwisata.
sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Batu. Substansinya, spiritnya seperti itu. Terus ya, apa nih Pak, apa tantangan dari Dinas PUPR ini dalam menyediakan akses yang layak ini Pak? Tantangannya adalah, yang pertama adalah semangat itu sendiri sebenarnya. Karena ini mungkin sesuatu yang masih baru ya di Kota Batu, kita bikin jalan tembus. Meskipun daerah lain bukan hal yang baru ya, membangun infrastruktur itu kan bukan sesuatu yang baru. Tetapi gini, membangun infrastruktur itu kan kadang secara teknis gampang, sebenarnya nggak ada masalah dengan engineer kita itu. Tapi kadang faktor-faktor non teknis itulah yang menjadi yang lebih berat dari faktor teknis itu sendiri. Bagaimana nih Pak mengatasi tantangannya itu Pak? Ya, yang pertama adalah kita kalau bikin jalan baru, tentu adalah kebutuhan pertama adalah kesiapan lahan. Sedangkan lahan memang belum tersedia. Jadi kita diberikan amanah untuk menyelesaikan RPJMD kepala daerah. Kita juga harus tekan fakta integritas untuk menyelesaikan. Tetapi program itu ya program, usulan itu hanya usulan. Artinya tanahnya belum siap, semuanya belum siap. Tapi kami sampaikan kepada teman-teman, ini nggak ada kata nggak bisa dan nggak boleh, nggak mungkin. Ya kita ikhtiar aja, wes bismillah gitu. Akhirnya kita banyak berdiskusi dengan para pihak, dengan teman-teman jajaran samping, dengan teman APH, dan sama pimpinan juga. Terus kemudian kita datang ke tokoh masyarakat, kita bukan sambat, bukan curhat ya, tapi kita sampaikan ini situasi yang sedang kita hadapi, dan kami mohon restu, mohon dukungan. Dan alhamdulillah masyarakat Kota Batu itu baik semuanya. Artinya ketika diajak komunikasi, diajak berkoordinasi, mereka itu memberikan solusi. Tidak hanya solusi kata-kata, tapi juga mereka itu memberikan sebagian titipan ilahi, sebagian lahannya, sebagian asetnya untuk dibuat jalan tembus. Ini yang luar biasa. Nah, jalan-jalan tembus kita ini hampir keseluruhannya adalah dukungan dari masyarakat Kota Batu. Ya ada sebagian aset kita, tapi untuk pelebarannya, perpanjangannya itu betul-betul dukungan dari masyarakat Kota Batu. Terus apa saja nih Pak targetnya yang dilakukan Dinas PUPR untuk mendorong pariwisata di Kota Batu Pak? Kalau kita target mendorong pariwisata, ya kita mempertegas saja posisi kita untuk menyiapkan, memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Artinya kita mendukung sektor pariwisata dengan kita memastikan infrastruktur jalan kita itu dalam kondisi mantap. Itu aja sebenarnya. Kita nggak mulu-mulu ya, jadi untuk dukungannya pokoknya ada jalan rusak kita eksekusi, ada kemacetan kita bangun jalan tembus, itu seperti itu. Terakhir nih Pak, kapan itu Pak terrealisasinya targetnya itu Pak kira-kira? Target sebagian sudah terrealisasi ya dengan beberapa jalan tembus kita ini. Jalan tembus kita ini ada sekitar 7 kemarin sudah kita bangun tadi, yang ada sisir Temas, sisir Pananterjo, kemudian sisir Sidomulyo yang rencana kita bangun, Soekarto Sumberjo Ngaglik, Sumberjo Sisir, kemudian Dadarejo Jonrejo, terus keluar Toronrejo. Yang sedang kita bangun ini kurang lebih ada sekitar 7 ruas jalan ya. Macam-macam panjangnya, ada 400, ada 600, ada yang 1,2 km. Total kurang lebih ada sekitar 10.055 meter. Total semuanya. Atau kurang lebih ada 10 km total yang sudah kita bangun. Kalau panjang existing awal, lebar existing awal, itu antara 2 sampai 5 meter. Yang saat ini sudah kita lebarkan antara 7 sampai 15 meter. Maka kurang lebih lebar jalan yang dukungan masyarakat itu kurang lebih 5 meter dari masyarakat. Kalau 5 meter kalikan 10.000, sudah 50.000 meter persegi, itu pemberian masyarakat Kota Batu kepada negara, kepada pemerintah Kota Batu. Ini yang sedang kita bangun, yang sudah kita bangun. Ya target lainnya yang akan kita bangun seperti yang rintisan tadi kita sampaikan. Dari Klorok Toronrejo sudah kita bangun tahun 2022 nanti, 2022 kemarin. Dan nanti di tahun 2023 ini coba akan kita bukan visibility study, DED, untuk kita tembuskan ke ruas Batu Karangploso melalui Dusun Durek. Jadi Toronrejo tembus Giripurno melalui Dusun Durek. Itu salah satunya.
kemudian di Toyomerto Abdul Ghani. Karena itu adalah salah satunya adalah melintasi wilayah hutan. Ini ada beberapa prosedur-prosedur normatif, administratif yang harus kita lakukan, kita selesaikan dengan teman-teman perhutani dan dengan kehutanan juga. Dan itu sudah berjalan. Kalau itu insya Allah tahun 2024, kalau Allah meridhoi, semua mendukung, insya Allah terrealisir itu. Nah kalau itu sudah terbangun, nanti bisa tembus Jali Baru, bisa tembus ke Toyomerto, membuka akses ke Toyomerto, Dusun Toyomerto bisa hidup, dan bisa kita tembuskan lagi ke arah Payung, bisa kita tembuskan lagi ke arah Pujon. Tapi itu step by step lah, step by step. Tapi kalau lihat perkembangan Kota Batu seperti ini, kayaknya itu menjadi sebuah kebutuhan ke depan. Yang penting kita siap, ya kita banyak diskusi, banyak koordinasi, banyak minta apa istilahnya arahan petunjuk pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita mendengarkan langsung ke masyarakat. Dan saya senang seperti ini. Kita langsung mendengar alam, kita langsung mendengar masyarakat. Dengan apa? Dengan banyak turun ke lapangan. Dengan turun ke lapangan kita bisa mendengar langsung apa yang diperlukan oleh masyarakat. Menjadi hal yang harus dilakukan oleh seluruh keluarga besar PU lah. Ada seluruh teman-teman kita, anak buah kita, itu harus sering turun ke lapangan. Dan saya maunya mendengar teman-teman itu, laporan teman-teman, karena teman-teman turun ke lapangan. Bukan saya mendengar ada kejadian jalan rusak, PJU mati, atau infrastruktur yang rusak, itu dari masyarakat. Artinya kita harus mendengar lebih dulu. Sebelum masyarakat itu melaporkan, Anda harus tahu lebih dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Alfi telah hadir di acara ATF Podcast. Oke, terima kasih. Salam ya, Lita dan teman-teman ATF yang selalu semangat ini. Ini ATF ini kumpulan anak-anak muda yang luar biasa ini, produktif sekali. Dan kami juga menyapa seluruh masyarakat Kota Batu, tetap semangat selalu, tetap gembira gitu kan, tetap bahagia, tetap sabar dan bersyukur gitu kan. Dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih juga untuk sahabat ATF Podcast yang telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.